ada di materi profil sekolah dan BES. Nah, ini tadi ada chat. Untuk anak-anak angkatan 8, setiap pagi di Spekta kita biasanya ada renungan pagi dan lagu kita di recorded yang mau menyumbangkan talentnya untuk mengisi renungan pagi boleh sekalian. Betul, jadi setiap pagi ini sekarang ada renungan pagi. Nanti kita bisa kayak rekam seperti itu, tadi yang cover itu. Nanti kalau yang mau menyumbangkan suara-suara merdunya atau yang punya talent bisa main gitar, kayak kemarin pas lagu wajib dan lagu daerah, aku lihat ada beberapa yang main keyboard, main ukulele, main gitar, main bass. Banyak ternyata, banyak calon-calon yang bisa kita pakai nih. Semoga kalian bisa menyumbangkan bakatnya ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke materi yang pertama, yaitu perangkat sekolah dan juga BES. Itu akan dibawakan oleh kepala sekolah kita, Pak Yaner. Oke, Pak. Ada Pak Yaner? Ya, saya sudah hadir. Sudah ada. Dari tadi saya mungkin mematikan kamera, tapi tetap memantau apa pembicaraan kalian dan teman-teman semua ya. Iya. Gitu. Siap. Materi saya oper ke host, jadi boleh nanti ditampilkan begitu ya. Oh ya. Sudah? Ya, sambil saya menunggu materi saya ditampilkan, gini ya. Jadi materi yang pagi ini Pak Yanar mau sampaikan kepada kalian, itu berkaitan dengan profil sekolah dan juga profil BES, gitu ya. Bagaimana keterkaitan antara profil sekolah ini dengan profil BES, di mana kalau teman-teman kita tahu semua bahwa kalau berbicara tentang profil sekolah berarti kan apa yang perlu saya kenal dari program-program sekolah? Apa ciri khas dari sekolah saya? Apa ciri khas dari BPK Penabur? Ya, terkhusus BPK Penabur Jakarta, tempat kita bernaung bersama, begitu ya. Dan bagaimana program-program itu dijalankan sehingga kalian bisa mengerti bahwa di dalam kegiatan sekolah, profil ini menjadi satu ciri khas dari karakteristik sekolah kita. Nah, karena waktu saya 1 jam, kalau membahas dua ini itu terlalu membutuhkan waktu. Saya pikir 1 jam begitu ya, sehingga mungkin 2 jam enak gitu bahas satu-satu. Tetapi karena dikasih waktunya cuma 1 jam, saya buka profil BES, tetapi saya kaitkan dengan karakteristik atau profil sekolah, gitu ya. Nah, anak-anakku, jadi begini, di dalam kenapa kita harus mengenal yang namanya profil sekolah itu perlu kita tahu. Sebelum kalian masuk ke Smart Penabur Kota Wisata, pasti kalian juga sudah memikirkan bahwa kenapa sih saya mau masuk di sekolah ini? Apa keunggulannya, apa kelebihannya, apa yang menjadi karakteristiknya yang bisa menjawab kebutuhan saya. Mungkin ada juga yang akan berkata begini, ya memang kami tahu masuk sekolah penabur itu dituntut untuk bisa fokus dengan pembelajaran, belajarnya itu mati-matian, semuanya itu kayaknya mencapai target kurikulum dan akademik saja. Lalu apakah nanti saya tidak bisa mengembangkan diri saya dengan talenta yang saya punya, artinya soft skill di luar dari kemampuan akademik. Itu yang akan menjadi pertanyaan dan mungkin menjadi ketakutan semua orang
kekhawatiran semua orang bahwa kok kayaknya saya benar nggak nih memilih sekolah penabur gitu ya, khususnya Smart Kota Wisata untuk menjadi tempat saya melanjutkan pendidikan saya di jenjang SLTA gitu. Nah, anak-anakku sekalian, kita sama-sama tahu ya kalau sebenarnya mohon maaf panitia itu slide belum bisa tampil ya. Slide yang profil base ya. Lagi loading, Sir. Lagi loading. Oke. Ya. Jadi kalau andai kata nih anak-anakku sekalian bisa memikirkan bahwa berulang kali kita selalu berfokus atau menjadi wacana kita begitu ya, visi misi BPK Penabur, visi misi BPK Penabur, visinya begitu ya, menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, pelayanan. Itu sangat singkat. Kata-kata itu tidak singkat, tapi betul-betul mengandung makna yang menyeluruh dalam seluruh aspek dan holistik dalam pikiran kita, begitu ya, pikiran, emosional, sosial, dan spiritual kita. Nah, anak-anakku di sini untuk memahami, untuk menjadi generasi best gitu ya, nanti saya terangkan itu satu-satu. Saya harus memaknai dulu apa visi misi dari BPK Penabur ini. Kalau saya tahu bahwa sekolah ini memang mengedepankan keunggulan dalam iman, ilmu, dan pelayanannya, ya, ini merupakan sebuah kesempurnaan di dalam saya mulai melangkah dan menetapkan prinsip hidup saya untuk menjadi generasi best. Karena kamu akan mendapatkan di dalam itu, bagaimana kamu mengembangkan diri kamu, bagaimana kamu mendapatkan proses hidup kamu, ya, untuk memaknai melalui ilmu, iman, ilmu, dan pelayanan. 3 hal yang tidak bisa lepas dari dunia pendidikan. Nah, kalau lihat lagi berikutnya, ya, ini ada anak, jangan saya yang jawab ya. Coba saya mau dengar dari satu siswa, gitu. Mungkin saya tidak terlalu bisa melihat semua. Yang saya bisa lihat ini ada Daniel Justin, benar? Ya, Daniel Justin dari Sekolah Penabur bisa diaktifkan mikrofon? Dari Sekolah Penabur bukan? Iya, Sir, dia dari SMPK Penabur Kota Wisata. Mudah-mudahan bisa bicara di sini ya. Boleh, kamu hafal tidak? Misi BPK Penabur, misi BPK Penabur. Ya, Daniel Justin, dengar ya. Tadi Pak Yana sudah jelaskan tentang bagaimana visi BPK Penabur. Nah, untuk misi, apa kamu bisa sebutkan dan mungkin nanti kita bisa minta kamu apa yang kamu pahami makna dari misi. Daniel bisa tentang isi misinya BPK Penabur. Misi, visi tadi saya sudah jelaskan. Coba ke misi. Misi ya. Mengembangkan. Oh ya, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui dan pengajaran yang bermutu berdasarkan apalagi ya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Iya, hebat Justin, terima kasih banyak ya. Kamu Pak Yaner mau tanya apa yang kamu maknai dari kata-kata itu, nak? Singkat, padat, jelas, tidak ada yang salah. Ya, jadi jangan takut, harus confidence untuk apa yang kamu pikirkan dari kata-kata itu. Jadi Penabur itu mau mengembangkan potensi peserta didiknya itu supaya bisa
bisa jadi generasi yang best gitu, Dan itu semua, yang dapat bisa jadi teladan bagi semua. ya, bisa menjadi teladan buat semua orang, gitu ya, melalui pengembangan potensi, karakter, dan sebagainya, tapi tidak lupa ada nilai-nilai yang ditanamkan di dalamnya. Ya, Nilai Kristen. iya, nilai-nilai Kristen. Dan juga mendekatkan Kristen. Oke, ya, terima kasih Nak untuk jawaban yang sangat baik. Ya, jadi teman-teman bisa dengar semua bahwa ketika berbicara tentang visi dan misi BPK Penabur, kamu sudah tahu bahwa lembaga ini, ya, itu punya misi yang kuat. Ketika dia ingin menjadi unggul, menjadi pribadi yang best, generasi yang best dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Bagaimana untuk mencapai itu? Ya, tentu dengan pengembangan potensi yang kamu miliki. Dan harus dilakukan secara maksimal dan optimal. Apa yang mendasari itu? Adalah karakter-karakter yang terbentuk dari nilai-nilai Kristiani. Ya, nanti ada 12 nilai Kristiani, mudah-mudahan nanti kalian bisa dapat materi ini dan kamu bisa tahu bagaimana menerapkan itu. Ya, kita berbicara kemudian tentang karakteristik sekolah kita. Sebenarnya ciri khasnya SMAK Penabur Kota Wisata itu apa sih? Ada yang tahu mungkin? Kalau ada yang tahu langsung aktifkan mikrofon dan silahkan menjawab. Sebenarnya apa ciri khas sekolah? Ya, SMAK SMA Kristen Penabur Kota Wisata. Kalau di SMP apa tuh? Yang anak Kowis dari Pekowis, ciri khas SMP apa? Ada yang tahu? Coba kasih saya jawaban satu orang. Langsung aktifkan mikrofon dan menjawab saja. Apa ciri khas waktu SMP? SMPK Penabur Kota Wisata. Nggak ada yang tahu nih. Sudah keluar, ini jadi generasi best nggak ini yang dari SMP ke SMA nih? Mungkin masih dibingungkan begitu. Ada yang aktif, ada yang mau menjawab. Davin. Tentang memimpin, Sir. Apa nah? Tentang memimpin. Tentang memimpin, leadership, ya, benar. Bagaimana menjadi seorang pemimpin? Kalau saya kasih tahu ya, supaya kalian kenal nih Komplek Kota Wisata. Jenjang TK dan SD itu mereka punya ciri khas, ya, entrepreneurship. Jadi mereka itu mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan. Sementara di jenjang SMP dan SMA, ya, itu mengembangkan karakteristik leadership. Usia kamu ini bisa nggak kira-kira jadi pemimpin? Gimana, Davin? Menurutmu di usiamu ini kamu bisa jadi pemimpin nggak? Bisa, Sir. Coba kamu aplikasikan seperti apa pemimpin yang kamu maksud. Ya, suatu pemimpin yang bisa memimpin diri sendiri sehingga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Oke, kamu merasa bahwa semua kamu akan mulai dari dirimu dulu, ya, untuk bisa menjadi contoh dan teladan buat menjadi role model untuk orang yang lain. Oke, terima kasih, Davin. Bagus sekali jawabannya, Davin. Semua dimulai dari diri sendiri. Tidak perlu memikirkan yang berat-berat. Menjadi pemimpin itu nanti harus bisa menghandle semua masalah. Menjadi pemimpin itu harus bisa melakukan semua yang baik-baik saja, yang benar. Menjadi pemimpin itu tidak boleh salah. Karena banyak berjuta-juta pasang mata yang akan memantau kita. Memiliki kekhawatiran seperti itu saja, itu bukan karakteristik seorang pemimpin.
Justru menjadi pemimpin itu yang tadi Davin bilang, bagaimana saya mengalahkan diri saya sendiri, ya, untuk mengatakan bahwa yang bisa saya lakukan itu menjadi tidak bisa ketika saya berpikir tentang kepentingan banyak orang. Dan bagaimana sesuatu yang saya tidak bisa, saya harus melakukan itu bisa demi kepentingan banyak orang. Karena pemimpin itu dia akan menjadi contoh buat yang lain. Nah, karakteristik kalian memang terlalu luas, pemimpin itu terlalu luas. Pemimpin seperti apa sih yang Smart Kowis mau buat anak-anaknya? Ya, jadi SMA-mu ini, SMA Kristen Penabur Kota Wisata, itu menginginkan pemimpin-pemimpin yang inspiratif. Kalian sudah inspiratif belum? Termasuk dalam golongan itu enggak? Itu kalau kakak-kakak kelasmu ini sudah, saya bilang ini panitia udah benar-benar inspiratif. Kamu harus bisa menjadikan itu contoh buat kalian membangun diri kamu. Gitu ya. Nah, anak-anakku, untuk menjadi pemimpin yang inspiratif, banyak pengalaman belajar yang harus kalian lewati. Ya. Saya akan kupas satu-satu di profil BES ini ya, menjadi generasi BES. Boleh next? Iya, kita masuk dulu di dalam makna sebenarnya profil BES itu, dia sasarannya siapa? Sasarannya itu adalah para lulusan. Pioneer kurang lebih 10 tahun ya menjadi guru BK. Pioneer itu basicnya guru bimbingan konseling. Kalau lihat profil lulusan itu berhasil atau tidak, bisa dilihat dari laporan-laporan dari universitas. Ini anak-anak penabur kualitasnya kayak apa? Karena profil BES itu, ya, untuk para lulusan ini, itu nanti dia bisa mengabdikan atau dia bisa memaksimalkan dirinya itu di universitas ketika dia memilih bahwa, oh ini saya memilih untuk menjadi mahasiswa, dan bagaimana peran saya di situ melanjutkan apa yang sudah saya dapatkan kepada dari pembelajaran. Saya mohon maaf, mungkin panitia boleh warning ya, saya melihat di kamera ini ada profil yang menurut saya tidak baik. Jadi kita lagi belajar dan kita tidak lagi bermain-main sayang, ya. Jadi harapan saya anak-anakku semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, gitu ya. Mohon maaf ya. Ya. Nah, ketika kita berpikir tentang bagaimana setelah saya nanti lulus, saya masuk di universitas, saya bisa menjaga nama baik nggak BPK Penabur? Ya, sebagai seorang yang betul-betul bisa memiliki profil lulusan BES. Saya senang sekali anak-anakku ya, bahwa selama kurang lebih, dan saya berharap setelah mungkin nanti besok-besok saya mendengar lagi berita yang sangat baik. Lulusan penabur itu sangat dipercaya oleh pihak universitas. Mereka tidak pernah kecewa dengan lulusan penabur. Sehingga banyak sekali sekarang dalam kondisi ini, saya sudah mengikuti beberapa seminar yang menawarkan anak-anak penabur dengan privilege yang sangat baik. Ada program-program khusus untuk anak-anak penabur, ya, supaya mereka bisa cepat selesai. Ya, fast program. Gimana anak-anak ini difasilitasi karena mereka tahu bahwa cara berpikir mereka begitu, cara mereka mengikuti, memprioritaskan dan juga memanage waktunya itu sangat baik, dan mereka mau supaya anak-anak ini menjadi role model bagi mahasiswa yang lain. Tapi ada satu hal yang menjadi evaluasi. Apa itu? Mereka bilang begini, anak-anak penabur itu kayaknya individualistis. Ya, jadi kalau mereka itu
sepertinya itu jalan sendiri, lulus sendiri tanpa melihat ke belakang lagi ya teman-temannya begitu. Nah itu yang perlu saya pertanyakan, ada apa sebenarnya dengan profil lulusan penabur ini ketika lulus dari jenjang SLTA, karena kita kan tidak punya universitas penabur ya. Jadi saya coba cari tahu ada apa dengan penilaian orang-orang seperti itu. Benarkah seperti itu? Nah, saya konfirmasi ke pihak Humas ya, dan itu bukan universitas kecil ya, itu universitas yang ada di Depok sana ya. Jadi saya bertanya dengan mereka, benarkah anak-anak penabur seperti itu? Apa jawabannya? Jawabannya semua orang bisa mengartikan bermacam-macam, Pak Yaner. Anak-anak penabur ini, ya, mereka itu melejit dengan cepat. Karena mereka tahu bahwa ada target-target yang mereka harus selesaikan. Target itu tidak dengan ditunda-tunda. Jalan terus. Tetapi sebenarnya memang mereka sesuai dengan target yang ada. Sehingga ketika ada yang terhambat di tengah jalan, dan anak penabur itu bisa jalan terus, itu yang mereka artikan bahwa, wah anak-anak penabur ini ambisinya itu tinggi sekali untuk cepat lulus. Terkesan seperti ambisius dan egois, begitu ya. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu yang mereka artikan. Dan saya puji syukur bahwa hoax-hoax seperti itu akhirnya bisa ditepis. Ya, jadi sebenarnya anak penabur itu baik-baik, mereka mau kok. Saya bayangkan ya, kalau saya Chinese, saya masuk ke universitas negeri, itu ketakutan saya luar biasa. Apakah saya bisa diterima? Apakah saya mampu beradaptasi? Apakah saya nanti tidak didiskriminasi? Dan itu bukan hanya anak Chinese, anak-anak yang juga asli ya, darah Indonesianya itu benar-benar asli, mereka juga tahu gitu. Takut juga, karena saya dari sekolah penabur, membawa nilai-nilai yang nanti akhirnya akan berbeda dengan orang-orang di sekeliling saya. Sangat kompleks permasalahannya. Masuk aja sebagai status lulusan penabur itu bebannya berat. Walaupun mungkin secara pembelajaran kalian tidak ada kesulitan. Ini yang saya katakan bahwa profil lulusan penabur di luar sana tantangannya sangat besar sekali. Ya. Tetapi apa? Ingatlah bahwa yang diutamakan oleh seorang profil lulusan, baca di bawahnya, memiliki karakter. Kuncinya di situ. Ya, saya tahu banget UI itu punya moto kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu saya pegang dari dulu dan ternyata benar-benar setelah saya tahu bahwa kenapa orang itu menjadi seseorang pemimpin itu harus dipercaya. Bagaimana supaya dia bisa dipercaya? Kalau dia jujur. Kalau dia jujur, dia pasti dipercaya. Kalau dia adil, dia pasti dipercaya. Kalau dia benar, pasti dia dipercaya. Saya tanya kepada anak-anakku semua, apa yang bisa membuat kau bisa dipercaya oleh orang lain selain dari 3 hal itu? Ada yang lain yang bisa jawab? Kejujuran, kebenaran, keadilan, dan satu poin hal yang kamu dapatkan dari sekolah kita adalah kasih. Kasih itu kamu dapatkan dari nilai-nilai Kristiani itu. Poin yang ditambahkan untuk kamu. Belajarlah menjadi individu dan pribadi yang dewasa, yang menyenangkan, karena kamu bisa dipercaya oleh orang lain. Ya, ingatlah profil lulusan, semua yang dia mau katakan itu pada satu muara, yaitu kepercayaan yang tidak henti-hentinya. Dari sesama, dari orang lain, terlebih Tuhan bisa percaya pada kalian. Next. Boleh slide lanjut? Kita masuk di Dita. Ya, ini dia karakternya. Ya, hanya 4, nggak banyak kan? Banyak nggak nih? Dikit ini, cuma 4. Nggak 12 kayak nilai-nilai Kristiani. Ya, jadi penerapannya harusnya saya bisa pahami. Ya, sederhana, simpel, tetapi konsisten sampai seumur hidup hayat kita.
Kita langsung masuk saja BITAF, coba di BITAF dibuka slide berikutnya. Nah, adversity question. Tangguh gitu ya. Gimana sih anak penabur itu tangguh nggak? Kalau dikasih PR banyak, ngomel apa positif nih pikirannya? Dikasih tugas, dikasih materi esensial, tuh gurunya kan guru-guru penabur itu semangat itu kasih materi-materi ke anak-anak ya. Terus kadang-kadang sampai guru lesnya pun itu udah tidak bisa memecahkan soal-soal dari guru-guru penabur. Apakah itu hebat? Bukan tujuannya itu, bukan untuk mendapatkan pengakuan hebat atau tidak, begitu ya. Tetapi lebih kepada anak-anak penabur itu bisa tangguh nggak ya? Dikasih soal begini, lebih banyak mengeluh atau mulai refleksi diri untuk, oke, saya akan mencoba. Mungkin tidak perfect, mungkin tidak seperti yang guru saya mau, tetapi saya akan mencoba. Tidak ada salahnya mencoba. Urusan benar atau salah itu nanti belakangan. Ya, kalau benar jadi berkat, kalau salah berarti proses belajar. Jadi tidak ada yang salah dalam hidup ini. Nah, anak-anakku dia katakan begini, sikap yang memperlihatkan kesungguhan, ketangguhan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Menjadi seorang pemimpin adalah orang yang mau menghadapi tantangan tanpa keluhan. Dia siap ada di depan untuk berdiri, untuk melewati itu semua, sekalipun mungkin dia memiliki keterbatasan dalam kemampuannya. Ya, tadi Davin sudah bilang, untuk jadi diri sendiri aja itu susah banget. Gimana mau menjadi role model buat orang lain, sementara orang lain juga punya prinsip hidupnya masing-masing. Apakah kita harus memaksakan? Tentu tidak. Tetapi orang juga akan melihat bagaimana karakter orang di depan saya ini. BITAF itu tidak bermain-main, ya. Kamu dihadapkan dengan pembelajaran karakter dan juga pencapaian kompetensi dalam kurikulum. Namanya sekolah harus punya ijazah kan? Orang mau kerja, orang juga akan lihat ijazah kita. Ini anak nilainya bagaimana? Bagus tidak? Walaupun mungkin memang itu hitam di atas putih. Nanti mereka bilang begini, ngapain ranking 1? Orang nggak ranking 1 juga bisa jadi pengusaha sukses kok. Jadi sebenarnya nggak penting itu belajar. Nggak penting itu IQ. Nggak penting itu nilai ijazah. Bahkan kemarin saya sempat coba nih berdiskusi dengan salah satu teman saya. Dia marketing di, kalau kamu tahu kantornya itu di marketing di Bank Mandiri. Ya, dia manajer salah satu tim marketing. Saya tanya gitu sama dia, ini masa COVID begini gimana nih anak-anak timmu gitu kan? Wah ya sudah to the point aja, kalau nggak capai target keluar gitu. Gila ya, saya tanya emang targetnya berapa sih? Satu hari 6 miliar. Hah? Itu 6 miliar satu tim kalian setiap hari gitu? Gila itu banyak sekali itu. Ya mau di mana memang targetnya bank seperti itu. Dan kami ada di kantor pusat gitu. Saya pikir terus kau butuh orang-orang yang seperti apa kalau punya target segitu banyaknya? Ya sebenarnya saya lebih yang mau punya experience. Oh gitu. Terus gimana kalau anak-anak yang baru lulus fresh graduate dengan IP yang tinggi, apakah itu jadi pertimbanganmu juga? Dia bilang enggak. Saya lebih baik cari orang yang punya pengalaman daripada orang yang pintar. Saya tanya, kenapa? Saya capek ngajarin dia. Oh gitu. Kan bisa disuruh belajar sendiri gitu ya. Ya memang akan begitu. Tetapi apakah dia siap menerima konsumen? Apakah dia siap tangguh gitu ya? Menjadi seorang yang tangguh dan mau berusaha kalau targetnya itu nggak tercapai. Di sini kuncinya anak-anakku. Ternyata mendapatkan nilai yang tinggi itu tidak gampang kan? Kamu itu tidur loh sampai jam 2 malam, jam 2 pagi. Kamu duduk stay di depan kamera seperti ini. Apakah itu bukan sesuatu yang melawan kemauan diri sendiri untuk keluar dari zona tidak nyaman? Apakah kamu rasa bahwa ternyata belajar itu untuk
encourage kita punya diri itu tidak gampang loh, butuh effort yang luar biasa. Untuk bisa dapat nilai target yang baik itu bukan berbicara tentang hitam di atas putih, bukan hanya berbicara berapa nilai saya di atas kertas putih itu, bukan. Tetapi bagaimana kamu dengan sungguh-sungguh mempersiapkan itu, itulah pemimpin. Itu yang saya mau dari kalian. Dan saya yakin, ketangguhan itu akan kamu dapatkan. Saya kasih tahu ya, nak. Pak Yanar itu kayak merasa saya itu kayak membuat dunia yang baru di kelas virtual dengan pembelajaran jarak jauh kayak gini. Saya dan guru-guru kamu itu, kamu tahu itu sangat sulit sekali untuk mempersiapkan semuanya. Media pembelajaran, model pembelajaran. Kemarin saya sempat bahas ke teman-teman kan, kecakapan abad 21. Abad 21 dengan rencana strategi penabur, semua berfokus pada computerized, modernisasi yang melibatkan semua komunikasi kita ya secara digital. 4.0 kita baru sampai di situ, Jepang sudah di 5.0. Mereka mengembalikan diri mereka kepada humanis. Ternyata dengan virtual hubungan kita dengan orang lain itu hilang. Mereka katakan bahwa kita itu makhluk sosial. Tetapi kita sangat dibatasi dengan digital. Apakah itu salah? Tidak. Mereka benar. Kenapa di 5.0 ini mereka lebih melihat sisi humanis, mengembalikan manusia yang dulu membutuhkan satu dengan yang lain, merasa dicintai dan dicintai, merasa aman, karena di virtual sangat tidak aman, orang bicara sedikit aja bisa masuk penjara, orang bicara salah sedikit saja bisa efeknya membuat orang bunuh diri. Rasa aman itu sudah tidak ada, rasa diterima dan menerima itu sudah tidak ada. Ingin kembali kembali kepada kebutuhan dasar kita sebagai makhluk sosial. Anak-anakku, kamu siap nggak menghadapi generasi itu ke depan? Kamu bisa tangguh nggak dengan kondisi seperti itu? Sehingga bagaimana kami, para pendidik, memikirkan, kamu ada di rumah, kadang-kadang saya datang ke sekolah, sedih melihat kelas-kelas itu kosong. Tidak ada lagi yang bermain-main di kantin. Tidak ada lagi yang berpindah masuk ke dalam ruang seni. Itu menyedihkan sekali bagi saya. Tetapi apa boleh buat? Jangan larut dengan kondisi itu. Karena saya yakin satu waktu kita pasti akan kembali. Walaupun dalam kelas konvensional, tetapi kita akan bisa nanti ketemu di sana. Ya, dengan harapan yang besar kita bisa lewati ya situasi COVID-19 ini. Boleh next ke slide berikutnya, Excel worldwide. Saya udah setengah jam, saya tinggal punya waktu 30 menit lagi. Masih ada 3 yang harus saya bahas. Nah, apa yang kita mau bicara di sini? Punya kemampuan terus-menerus untuk mengasah potensi diri sehingga menjadi berguna. Pak Yanar itu bikin Prosata, isinya itu program-program untuk pengembangan potensi siswa. Kelasnya kelas virtual, tiba-tiba Prosata itu mentok, plek, nggak bisa diapa-apain. Karena nggak bisa bertemu kalian dan nggak bisa memfasilitasi kalian. Itu saya kayak rasa bikin program yang sia-sia. Ya, walaupun saya selalu belajar dari evaluasi tentang program yang sudah saya lakukan sebelumnya. Ya, sekolah ini berdiri dengan sangat baik, didasarkan pada nilai-nilai kepemimpinan yang baik. Dan ketika saya masuk, saya hanya berpikir bahwa bagaimana saya bisa menginspirasi anak-anak saya supaya kepemimpinan itu bisa teraktualisasi dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku,
Kalau saya coba singgung sedikit begitu ya, bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk melihat bahwa saya ini tergolong, saya tahu kalian semua pasti pandai, pintar, IQ di atas 100, superior sampai very superior, bahkan mungkin ada yang genius, begitu. Ya, dan ketika kita berbicara tentang pola belajar kita, di sini kan mengenal potensi diri. Kadang-kadang kalau zamannya Pioneer itu bisa menghafal aja itu udah senang banget. Saya bisa hafal semua isi materi karena besok saya ulangan dan saya bangga saya bisa ada di situ. Dengan saya hafal semua nanti saya bisa tuangkan masuk ke dalam kertas, di mana kertas itu penuh dengan pertanyaan. Dan jawaban saya bisa 10 kali lipat dari soal itu. Dan saya bangga dengan itu. Saya mau tanya dulu sama kamu, ya. Ini wajah-wajahnya yang di sini, ini wajah-wajah kakak kelas semua ini yang panitia. Mana wajah-wajah adik-adik ini saya nggak lihat. Saya hanya ada Bernadette Kisa. Iya, Bernadette. Halo. Hai, Sir. Iya. Ini saya ada telepon masuk, jadi boleh saya cancel dulu ya. Sebentar, Nak. Mohon tunggu sebentar ya. Sebentar. Ya, saya warning juga ya ke yang menelpon supaya bisa mengerti dengan saat ini kita lagi ada virtual. Bernadette, Pioneer mau tanya, kamu kalau belajar modelnya itu kayak apa? Samakah dengan Pioneer yang zaman dulu itu suka banget menghafal, terus nanti bisa, kalau Bernadette cerita, kamu paling enak itu model belajarnya kayak apa? Sambil baca, Sambil baca, terus ingat-ingat lagi. ingat-ingat, ada nggak sampai kayak mendesain gitu, maksudnya, oh ini maksudnya ke sini, realitanya kayak apa ya, bisa menyatukan dimensi-dimensi apa yang kamu pikirkan itu menjadi satu produk atau menjadi satu konsep, atau mungkin ada penemuan baru, begitu? Atau hanya sekedar berkutat dalam materi yang kamu pelajari itu saja? Kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak. Kasih contoh dong satu yang kamu rasa, ini pembelajaran ini tuh saya ingat sampai sekarang, dan itu akhirnya saya aplikasikan dalam hidup saya. Ada nggak pengalaman belajarmu yang bisa kamu bagi dengan kita? Belum ada. Belum ada. Mudah-mudahan nanti di SMA dapat ya. Gitu. Amin ya. Oke. Anak-anakku begini. Kadang-kadang kita berbicara, ini saya uraikan ya. Kamu pasti pernah dengar istilah ini. Ada yang namanya HOTS, ada yang namanya, itu kita belajar tentang taksonomi, begitu ya, taksonomi belum. Jadi urutan-urutan menurut si satu teori tokoh ini, dia mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran itu ada 6 tingkatan begitu ya, dan ada di dalam taksonomi belum ini dia menguraikan beberapa hal. Nah, dalam uraiannya itu dia membagi begitu bahwa di dalam taksonomi ini bagaimana seseorang itu digolongkan bahwa apakah ini order thinkingnya atau proses belajarnya itu, proses berpikirnya itu ada di level mana? Adakah di level bawah, adakah di level menengah, atau ada di level atas? Ya, nah dia membagi begini. Level 1 itu mengingat, ya. Teman-teman ingat ya baik-baik ini, karena kalau kamu tidak menerapkan ini dalam hidupmu, kamu itu tidak akan tahu bahwa saya ini orangnya sudah berpikir tingkat tinggi atau masih di bawah standar begitu ya. Nah, dia membagi begini, level 1 mengingat, level 2 memahami, level 3 menerapkan, level 4 menganalisis, level 5 mengevaluasi, level 6 berkreasi. Ternyata dia bagi, kalau kamu ada di level mengingat dan memahami saja, kan biasanya gini, dulu Pioneer ingat nih teman saya, kamu jangan hafal, dipahami tuh apa yang kamu baca. Kamu tahu nggak? Ternyata itu ada di bagian
low. Ya, dia masuk di LOTS, low order thinking. Ya, begitu. Jadi dia ada di low order thinking skill. Keterampilan berpikirnya itu paling rendah. Kalau hanya baca, mengingat, lalu memahami, stop. Itu bukan anak zaman generasi COVID-19. Ya, itu generasinya pioneer baby boomers dulu. Gitu. Ya. Nah, anak-anakku, jadi jangan belajar sampai di situ aja ya. Walaupun itu tahap yang harus kamu lewati. Mulai menghafal atau mengingat, ya, membuka, memahami tentang fakta-fakta. Stop, sampai di situ aja nggak ada gunanya. Kecakapan pembelajaran abad 21, dia ingin sekali kamu kritis, mengkritisi itu. Bagaimana caranya? Dia masuk ke dalam level 2, bagaimana kamu bisa menerapkan dan menganalisis, ya? Ketika kamu mau menerapkan itu, bagaimana sih model penerapan yang saya sudah pahami ini? Ada prosedur. Prosedur untuk melakukan, ya, bagaimana kalian menerapkan itu. Contoh misalnya begini. Setelah saya pahami, guru saya minta saya presentasi. Setelah guru saya minta presentasi, saya tuh dikasih kayak kerangka. Kerangka berpikir materi yang kamu mau presentasikan itu kayak apa. Ada prosedur yang harus saya jalani. Lalu saya buatlah konsep itu sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian saya coba menganalisis. Saya menganalisis artinya, itu saya menguraikan semua dimensi-dimensi yang ada di situ, dan saya kaitkan satu persatu. Sehingga saya menemukan titik temunya. Oh, ini kuncinya ternyata. Karena begitu kamu ketemu itu, dia punya titik, ya. Setelah kamu analisis, itulah yang akhirnya betul-betul membuat bahwa proses belajar kamu baru sampai di middle, ya, di mods. Middle order thinking skill. Ternyata masih menengah, belum ada apa-apanya. Lalu kamu diingatkan lagi dengan kecakapan abad 21. Kolaborasi, komunikasi, sampaikan itu kepada orang. Konsep itu sayang sekali kau. Jadi kayak orang bilang begini, kalau bakat itu tidak dikembangkan dengan minat, maka bakat itu tinggal sebagai bakat. Dia tidak akan pernah berkembang. Sama ini dengan ini. Kalau kau tidak komunikasi, ya, dengan orang lain, bagaimana orang lain bisa mengerti apa yang dalam pola pikirmu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan pengakuan kalau tidak mengaktualisasikan itu? Dan untuk menjadi konsep itu berkembang, membutuhkan kolaborasi antara kamu dengan orang lain. Di mana kamu dan orang lain ini akan menyatukan pendapat supaya mendapatkan konsep yang lebih luas. Sehingga muncullah discovery, penemuan-penemuan, ya, bagaimana pemecahan masalah dengan konsep apa istilahnya best learning itu problem solving, begitu ya, problem based learning, belajar untuk memecahkan sebuah permasalahan. Itu dengan apa caranya? Masuk kepada level pembelajaran tingkat yang paling tinggi, ya, mengevaluasi dan berkreasi. Kalau kamu sudah bisa mengevaluasi dirimu nih, oh ternyata cara belajar saya begini, oh ternyata si teman yang depan saya ini, si Matthew ini, ya, ini Matthew begini nih pola pikirnya ternyata. Mungkin agak berbeda dengan argumen saya, tapi akhirnya saya bisa mengevaluasi itu. Dan saya memahami, ternyata orang Chinese, orang Jepang, orang Indonesia, kalau bertemu di dalam satu meeting, ternyata mereka ini kayak gini orangnya. Kalau kamu bisa mempelajari itu dengan baik,
maka kamu ada di dalam proses pembelajaran level tingkat tinggi. Apalagi kamu bisa mengkreasi, dengan kata lain mencipta. Bagaimana kamu menjadi generasi-generasi abad 21 yang nantinya bisa mencipta. Bukan mencipta saja secara tim, tetapi mencipta sebagai seorang individu. Ya? Dan itulah akhirnya kamu bisa menguasai dunia ini. Kamu bisa kuasai dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman belajarmu, dengan pengalaman pengetahuan, dengan proses level berpikir seperti ini. Semoga paham ya sampai di sini. Next, saya mau masuk di share with society. Di TAF dan Excel Worldwide itu secara internal, lahir dari dalam diri, lalu kita keluarkan itu kepada orang lain. Apa yang ada dalam diri kita secara menyeluruh, baru kita sampaikan ke orang lain. Berbicara tentang share with society, ini impuls yang datang dari lingkungan, dari luar diri kita. Kalau kamu sudah dapat 2 pengalaman tadi, pertanyaan saya berikutnya, kamu bisa cerdas nggak secara sosial? Atau kamu hanya menjadi seorang yang individualistis? Bisa menjadi seorang ilmuwan, pengusaha sukses. Lalu bagaimana itu bisa berguna kalau tidak berbagi dengan orang lain? Saya ingat banget dulu ya, guru saya ya mungkin dia generasi baby boomers, tapi dia bilang begini, ilmu itu berguna kalau dibagi. Dia pertama nanyanya begini, apa itu proses, apa itu belajar? Ya, apa itu belajar? Dia tanya ke saya gitu. Apa ya belajar? Belajar ya belajar ya kayak saya lakukan setiap hari belajar. Saya juga tidak bisa mendeskripsikan belajar itu kayak apa. Saya bilang aja itu kegiatan rutinitas saya setiap hari untuk menjadi pintar. Begitu ya. Terus kata dia begini, belajar itu proses dari tidak tahu menjadi tahu. Oh ya, oke. Memang benar. Jadi bukan belajar itu jangan dikonsepkan hanya buka buku lalu kita belajar. Tidak. Ternyata makna dia katakan itu dari tidak tahu menjadi tahu. Ternyata semua apa yang saya tidak tahu di dalam lingkungan sekolah saya, di dalam lingkungan pergaulan saya, dalam lingkungan pendidikan saya, dalam lingkungan keluarga saya, dalam lingkungan pelayanan saya, ternyata proses belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Dia katakan seperti itu. Dan dia bilang begini, apa yang kamu tahu, kalau kamu tidak bagi dengan orang lain, maka itu tidak berguna sama sekali. Jadi jangan pelit-pelit ilmu katanya. Ya, berbagilah dengan orang lain. Saya tidak minta kamu, Rana kamu itu masih belum kayak orang yang harus membagi perpuluhan. Nanti ketemu dengan fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Harus saya hidupi. Cari anak-anak di bawah kolong jembatan. Untuk saya ajar, jangan dulu jauh-jauh ke sana, ke diri aja dulu. Kamu siap nggak bagi ilmu sama orang? Itu aja dulu. Kamu siap nggak untuk percaya bahwa ketika kamu berbagi berkat dengan orang lain, Tuhan itu tidak pernah menghabiskan berkat itu. Dia akan tambah-tambah terus. Itu yang kamu pegang dulu. Kamu sampaikan ke diri kamu bahwa ini karakternya. Semak Penabur Kota Wisata itu profil yang ini nih yang saya mau. Saya mau menjadi orang yang baik berbagi ilmu dengan orang lain. Saya mau mengisi diri saya. Ketika satu waktu kamu menjadi orang sukses dan kamu punya kelebihan berkat dalam aspek yang lain, mungkin secara sosial ekonomi, ya, mungkin secara ilmuwan, mendapatkan mungkin nanti bagaimana obat untuk membunuh ini virus COVID ini, ya, kamu mau nggak berbagi itu dengan orang lain atau kamu mau dibayar untuk itu? Ya, apakah kamu akan diorientasikan pemikiran kamu hanya dengan sebatas nilai nominal sebuah penghargaan terhadap kualitas diri? Itu sangat tidak baik. Ya,
Jangan berpikir seperti itu. Ini saya lihat kamera hang, mudah-mudahan suara saya tidak hang ya. Benarkah? Coba respon saya kalau suara saya masih baik. Aman, Sir, aman. Iya, dan akhirnya Share with Society ini dia bilang begini, menerima dan menghargai perbedaan. Ada toleransi di sana. Kita lahir tidak dari latar belakang yang sama. Kita lahir dengan prinsip yang berbeda. Agama kita berbeda, itu prinsip hidup. Budaya kita berbeda, Chinese, Indonesia itu beda. Ya, tetapi apakah kita mau menerima dan menghargai? Itu yang penabur mau untuk kamu. Supaya kamu tangguh. Lalu dia katakan, peduli dan berbagi dengan orang lain. Pak Yaner udah jelaskan ya tentang makna ini. Dan kamu peduli dengan lingkungan sekitar. Bagaimana kepandaian kamu bisa mengeksplor dunia ini, tetapi ramah lingkungan, tetap menjaga kelestarian alam. Itu yang mereka mau sampaikan kepada lulusan-lulusan BES ini. Oke? Next. Saya masih punya waktu 15 menit, dan mudah-mudahan nanti kita tepat waktu semua materi ini selesai. Dua konsep profil sekolah dan profil BES menjadi satu ya dalam materi ini. Tibalah saatnya kau akan disalibkan ketika kau melihat kata-kata ini. Siap pikul salib? Ini yang saya bilang tadi. Kau jujur, kau adil, kau benar, tetapi kalau kau tidak mengasihi, susah. Mau dideskripsikan apa ya? Karena tujuan orang semua hanya satu. Kembali kepada Sang Pencipta di dalam kerajaan surga, bukan di dalam kerajaan Lucifer, di neraka ya jahanam. Begitu ya? Nah, anak-anakku, terlalu muda, usia kau terlalu muda ya untuk membawamu memahami menelaah tentang bagaimana sih trust in God. Tetapi saya yakin hal-hal sederhana itu akan berproses ya menjalani kehidupan. Salah satu yang saya mau nih sama kamu semua. Jangan lepas berdoa. Itu aja, Nak. Itu dulu deh. Jangan lepas berdoa. Kalau di Muslim dia bilang begini, sholat 5 waktu. Ya. Karena kita membiasakan diri, kapan lagi bercakap sama Tuhan kalau tidak dengan doa? Kapan kau bisa membentuk iman percayamu? Jadi gini nih, oke, saya berdoa. Nanti saya bisa ikuti ujian penilaian harian dengan baik. Saya pasti bisa selesaikan soal ini dengan baik. Tetapi kamu nggak mengimani itu. Begitu. Karena Tuhan bilang begini, apa yang kau imani itu yang terjadi kan? Jadi kalau kau berdoa tapi kau ragu-ragu, maka itu yang terjadi. Makanya saya selalu support kamu. Nggak usah takut salah. Kalau salah itu artinya proses belajar. Kalau kau benar, berarti itu kan berkat kan? Yang harus kau terima sebagai reward untuk dirimu. Ya, tidak gampang, tidak mudah. Dan apakah berdoa itu harus kusyuk? Masuk kamar, nggak boleh ada yang ganggu, karena saya mau berdoa. Sebegitunya kah batasan ruang doamu kepada Tuhan? Kenapa tidak berucap aja dalam hati ketika mendapatkan masalah, Tuhan kok Yaner kayaknya susah banget ya, susah banget udah belajar tapi kok nervous, terus blank, hilang semua Tuhan, hilang semua dalam pikiran saya ketika guru saya udah kasih saya soal. Saya capek, tiba-tiba saya dapat 0, padahal saya udah belajar. Betapa kecewanya saya Tuhan dengan hidup ini. Katakan saja, Tuhan, saya takut. Saya nggak sampai. Saya takut nilai saya nggak sampai KKM. Padahal saya udah belajar, Tuhan. Apakah itu saya bisa golongkan berdoa? Itu doa. Proses berucap, bercakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa itu bukan batas kamu meminta untuk Tuhan mengabulkan apa yang kamu mau. Tidak. Berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Sama kalau ketika saya ini berkomunikasi dengan kamu.
Jadi di dalam situasi apapun, dalam kondisi dan di tempat manapun, kamu berkomunikasi Tuhan, itulah doa. Apalagi yang membatasi kau? Nggak ada kan? Itu berserah, bersyukur kepada Tuhan. Berserahlah ketika kau menghadapi sebuah tantangan yang sulit, yang mungkin bagi logika orang kau tidak akan pernah bisa melakukan itu. Tetapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Dia selalu datang tepat waktunya. Yang tadi saya katakan, kamu bisa mau melewati itu. Menunggu jawaban itu dari jawaban doa Tuhan. Apakah itu yang namanya berserah? Iya, itu berserah. Sambil kau dikasih salib yang berat untuk kau pikul. Lalu kau tidak dapat yang kau mau. Lalu Tuhan bertanya, apakah kau tetap bersyukur dengan apa yang sudah kasihkan sebagai pengalamanmu? Walaupun mungkin kau tidak menemukan jawaban yang kau mau. Apakah kau tetap bersyukur dan percaya pada saya? Itu tidak gampang. Karena di sini dia katakan, ketika kau bersyukur, maka hidupmu akan damai. Dan kau akan jujur dengan dirimu sendiri. Ketika kau bisa menerima bahwa Tuhan, terima kasih kau kasih Yaner seperti ini dengan segala karakteristik yang ada. Terima kasih sudah kasih Bernadette, kasih Davin, ya kasih Jessica, kasih kakak-kakak nih yang ada di kamera. Ya, kasih Daniel, kasih Pak Dias, kasih Pak Yaner seperti ini. Saya jujur menerima diri saya. Saya tidak memungkiri apa yang ada di diri saya. Sehingga walaupun tidak sempurna di mata orang, tetapi saya tahu diri saya adalah rupa dan gambar yang sama seperti Allah yang menciptakan saya. Dan untuk itu saya harus menghargai orang lain. Karena yang di depan ini adalah wujud, rupa, dan gambar Allah. Supaya saya tahu memperlakukan dia seperti apa. Saya memperlakukan dia seperti saya memperlakukan Tuhan saya. Karena yang di depan saya ini adalah serupa dengan gambar Allah. Jadi kalau lihat orang, lihat temanmu, yang mungkin tidak secepat kamu dalam proses belajar. Mungkin istilahnya ada yang pandai, ada yang lambat dalam menerima pelajaran. Lalu apakah kita menghakimi orang itu bahwa, oh kamu bodoh banget sih, oh kamu bego banget sih, kata orang-orang ya. Padahal kamu nggak tahu, di depan kau itu adalah wujud yang rupanya itu adalah gambar Allah. Betapa berdosamu menghakimi orang-orang seperti itu. Trust in God itu mau bicara tentang itu, anak-anak. Ya, menerima orang lain dengan tangan terbuka. Dan itulah profil sekolahmu. Sekolah karakter, sekolah yang berkarakter, sekolah yang memberikan kau ilmu dengan segala pengalaman-pengalaman spiritual. Jangan kamu hanya rajin ke gereja dengan religiusitasmu, tetapi pengalaman spiritualmu tidak menjadi contoh yang baik buat orang lain. 5 menit terakhir. Kalau saya lihat jam di laptop tinggal 3 menit. Semoga kamu tidak bosan ya dengan ucapan saya hari ini. Coba oper slide lagi ke berikutnya. Nah ini ya, apa tantanganmu, hambatan terbesarmu untuk memiliki karakter best. Lanjut lagi. Apa solusi yang dapat kamu pikirkan untuk menjawab tantangan dan hambatan itu? Lanjut lagi. Dan pada akhirnya, kamu akan bertanggung jawab menentukan masa depanmu. 2 pertanyaan di depan tadi, haruskah dibahas sekarang? Tidak perlu. Karena jawabannya ada di dalam sepanjang perjalanan kehidupanmu. Maknai itu. Dan pada akhirnya, kamu bisa baca ini. Kamu akan bertanggung jawab menemukan masa depanmu. Kamu akan happy menjalani masa depanmu. Dan kamu bangga karena karakter base itu menjadi bagian di dalam prinsip hidupmu. Dia mau bicara seperti itu untuk masa depanmu.
Ya, terima kasih banyak ya untuk materi hari ini. Pak Yaner selesai. Mudah-mudahan nanti satu waktu juga nanti bisa bergabung dengan kalian begitu ya di dalam pemberian materi-materi yang lain, dan semoga menjadi generasi best untuk kalian semua walaupun hanya 1 jam ya. Semoga bisa mendapatkan makna dari pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Cukup ya Kakak Jen, saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Yaner. Oke. Oke deh, sekarang aku kan tadi kan udah ada nih materi best ya. Aku pengen nanya-nanya lagi nih karena aku kepo gitu ya, ingin mendengar-dengar suara kalian. Aku melihat di sini ada Jessica Tanadi. Hai. Jessica Tanadi, boleh dinyalakan mic-nya? Jessica Tanadi. Iya. Iya, Kak. Tadi kan ada BEST ya, BEST. Seperti yang tadi kita sudah ada di share di sini ya. Kalau aku pengen ini deh, pengen nanya. B itu kepanjangannya apa ya? B. Oke, kalau nggak salah tadi Bitau. BITAF. BITAF itu apa sih? Bitau tadi si kayak Gimana? memperlihatin kesungguhan, Hmm? ketangguhan dalam siswa gitu. Oh iya, bener kok, bener, jangan ragu-ragu. Bener. Kamu kelompok siapa? Kelompok Ripka. Oh, kelompok Rika. Oke, terima kasih Jessica. Oke, tadi cewek udah. Sekarang mau nanya yang cowok nih kayaknya. Ini deh, Andre Halim. Andre Halim. Di mana tadi? Iya, Kak. Mana nih? Ah, itu dia. Oke, pengen tahu kepanjangannya E. Yang E. Excel Worldwide. Excel Worldwide. Maksudnya apa sih itu? Itu maksudnya kayak berani untuk mencoba hal baru gitu. Kalau nggak salah. Iya, bisa sih mengasah potensi gitu ya. Oke, dari kelompok mana? Timotius. Timotius. Oke, terima kasih Andre. Panggilan Andre ya? Ya. Terima kasih ya. Ya. Terus aku mau bertanya dengan Jonathan Arthur Leonardo Pardede. Wah, keren sekali sepertinya kamu Bang di sana, Bang. Hai. Aku mau nanya. Boleh mic-nya? Iya. Hai. S itu apa sih? Sociality. Share with society. Maksudnya apa tuh? Harus bisa bersosialisasi. Bisa bersosialisasi. Ya, bisa sih. Yari, tolong mute dulu, Yari. Oke, lebih tepatnya seperti menghargai dan peduli ya. Seperti itu. Oke, terima kasih dari kelompok siapa nih? Kelompok apa? Yunus. Yunus. Oke. Ini mentornya udah senyum-senyum aja emangnya. Nah. Oke, yang terakhir. Aku ingin bertanya dengan siapa ya yang beruntung dipanggil oleh aku. Ada ini, De Princess ya. De Princess ya. Di manakah dirimu? Halo? Halo. Halo?
Iya. Halo. Panggilannya apa? Princess? Ya, Princess boleh. Oh, cantik ya. Oke deh. Yang terakhir nih, Princess. T itu apa tuh? Trust in God. Trust in God. Maksudnya tuh apa ya? Percaya pada Tuhan. Bener juga sih, bener. Percaya sama Tuhan. Oke, dari kelompok apa nih, Princess? Musa. Musa, oke deh. Terima kasih ya, Princess. Ya, Pak. Oke, kita mau lanjut ke sesi selanjutnya dan materinya kali ini dibawakan oleh Serdias. Serdiasnya sudah ada di sini, silakan.